Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini tepat Anda pada posisi di jaringan Azoni Channel. Yuk langsung saja kita nikmati program channel ini. Saya hitung cepat 1 sampai 9. 1, 2, 9. Selamat menonton guys. Yuk langsung saja. Materi poin kali ini adalah asesmen nasional. Dalam hal ini, asesmen nasional memiliki keterkaitan dari beberapa hal. Kita bisa lihat dari kompetensi siswa ada kecakapan hidup abad 21 dengan profil pelajar Pancasila. Dari dua hal tersebut terukur melalui asesmen nasional, sehingga tujuannya untuk peningkatan hasil pembelajaran siswa dari kompetensi tersebut. Pada asesmen nasional berupa asesmen kompetensi minimal atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Dari bagan tersebut, kompetensi siswa dengan kecakapan hidup abad 21 dan profil pelajar Pancasila akan kita bahas terlebih dahulu sebelum kita menjelaskan lebih lanjut apa sih asesmen nasional. Tujuannya apa sih asesmen nasional? Terus bedanya ujian nasional dengan asesmen nasional apa? Kecakapan hidup abad 21. Tentunya kalian sudah pernah mempelajarinya. Jadi ada 4 kompetensi siswa di abad 21. Lebih fenomenalnya 4C. Yang pertama, communication. Yang kedua, creativity. Yang ketiga, collaboration. Dan yang keempat, critical thinking. Tentunya kita sudah memahami dari 4C tersebut. Selain tuntutan kecakapan abad 21, profil pelajar Pancasila juga menjadi rujukan pencapaian karakter bagi seluruh siswa di Indonesia. Bahkan profil pelajar Pancasila ini sudah merangkum serangkaian kecakapan hidup abad 21. Karakter pelajar Pancasila yang ingin dicapai oleh siswa itu adalah yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bernalar kritis. Yang kelima, kreatif. Dan yang keenam, gotong royong. Tujuan dari asesmen nasional itu untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Dari perubahan sistem evaluasi tersebut, ujian nasional ke asesmen nasional merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Asesmen nasional juga menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu dan kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan, misalnya di satuan pendidikan, antara kelompok sosial ekonomi, di satuan wilayah antara sekolah negeri dan swasta, antar daerah, ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama
tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Selanjutnya, infografis yang menjelaskan manfaat asesmen nasional. Manfaat asesmen nasional itu adalah potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Kemudian yang kedua, itu umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Dan yang ketiga, dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Kaitannya dengan infografis tersebut, secara jangka panjang asesmen nasional memberi kesempatan sekaligus menuntut guru dan sekolah untuk memperbaiki kualitas pengajarannya guna menciptakan siswa yang lebih kompeten. Hal ini terlihat dari penekanan pembelajaran dan asesmen yang lebih fokus pada daya nalar dalam bentuk literasi membaca dan numerasi. Salah satu contoh yang sudah dijelaskan, misalnya guru ingin mengembangkan keterampilan literasi pada siswa. Dalam hal ini, guru perlu memotivasi siswa untuk membaca, tidak hanya dari buku teks tetapi bisa dari berbagai sumber. Yang kedua, guru juga perlu mengajak siswa berdiskusi dan mengevaluasi informasi yang dibaca. Jadi, tidak sekedar meringkas dan mengulang kembali. Ini untuk kreativitas anak agar lebih maju. Lalu, bagaimana dengan keterampilan numerasinya? Pada keterampilan numerasi, guru perlu memastikan siswa memiliki intuisi angka atau number sense dan pemahaman aritmatika dasar sejak dini. Guru juga perlu memandu siswa memecahkan masalah terkait numerasi yang terjadi dalam konteks kehidupannya. Hal ini disebabkan masalah yang menuntut diskusi dan penalaran tidak dapat dipecahkan hanya dengan menghafal rumus semata. Jadi kesimpulannya, siswa dapat mengembangkan keterampilan literasi dan numerasi. Ada beberapa poin evaluasi menjadi pertimbangan untuk menghentikan ujian nasional. Yang pertama, butir-butir soal ujian nasional hanya mengukur kemampuan kognitif siswa. Kemudian yang kedua, ujian nasional kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Kemudian yang ketiga, ujian nasional kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Pemberlakuan asesmen nasional ini merupakan sinyalemen yang kuat dari pemerintah untuk terus memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Untuk mendapatkan informasi yang tepat, Anda perlu membandingkan beberapa hal penting mengenai ujian nasional dan asesmen nasional terlebih dahulu. Jadi ini perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Yang pertama adalah tujuan pelaksanaan. Asesmen nasional itu untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Kalau ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Kemudian kriteria yang kedua yaitu jenjang penilaian. Dari asesmen nasional itu penilaian dari SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, SMK, program kesetaraan jenjang dasar dan menengah.
Tetapi kalau ujian nasional itu dari SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK. Dilanjutkan untuk yang ketiga, level siswa. Dari asesmen nasional itu level siswanya itu kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Tetapi kalau ujian nasional itu tingkat akhir pada setiap. Kemudian subjek siswa. Dari asesmen nasional, subjeknya itu survei siswa dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Tetapi dari ujian nasional, sensus, semua siswa mengikuti ujian nasional. Kemudian yang kelima adalah model soal. Dari asesmen nasional, model soal itu adalah pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Tetapi berbanding dengan ujian nasional, itu soalnya pilihan ganda dan isian singkat atau matematika SMA atau SMK. Saya lanjutkan untuk kriteria yang keenam, yaitu sasaran penilaian. Dari asesmen nasional, sasarannya itu kompetensi literasi, numerasi, dan karakter serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Tetapi berbanding dengan ujian nasional, sasarannya adalah penguasaan terhadap mata pelajaran. Dan kriteria pembanding terakhir adalah metode penilaian. Pada metode penilaian asesmen nasional itu Computerized Multistage Adaptive Testing (MSAT). Tetapi berbanding dengan ujian nasional itu menggunakan Computer Based Test (CBT) dan Paper Based Test (PBT). Bapak dan Ibu telah membandingkan asesmen nasional dan ujian nasional. Sebagai tanggapan atas pemberlakuan asesmen nasional, berbagai respon pun muncul dari sejumlah pihak mengenai kebijakan ini. Apakah kebijakan ini hanya sekedar penggantian nama semata? Menurut Anda, apakah asesmen nasional merupakan pengganti ujian nasional? Benar. Asesmen nasional bukan pengganti ujian nasional. Selain dari teknis pelaksanaannya, cakupan asesmen nasional berbeda jika dibandingkan dengan ujian nasional. Asesmen nasional lebih memberikan gambaran yang lebih utuh dan luas mengenai mutu pendidikan, bukan hanya secara kognitif, namun juga karakter dan iklim belajar. Oke, mungkin cukup itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.